Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wajedi dari kelas FM 18C. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis fundamental pada PT Java Convert Indonesia Tbk. Pada video kali ini saya akan membahas tentang earning per share, return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio. EPS merupakan singkatan dari earning per share yang membandingkan laba perusahaan dengan lembar per saham. Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tumbuh. Nilai EPS PT Java Convert Indonesia Tbk pada tahun 2016 sebesar 161,81 dan mengalami penurunan di tahun 2017 yang hanya menghasilkan nilai sebesar 87,41 dan kembali meningkat pada tahun 2018 dan bahkan melampaui nilai dari tahun 2016, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai yang cukup besar, yaitu sebesar 79. Dari analisis ini dapat dilihat PT Java Convert Indonesia Tbk mengalami penurunan penjualan dan laba. PER merupakan singkatan dari Price Earning Ratio. Menurut Benisiaga, nilai PER 15-18 sudah termasuk ideal, artinya nilai tersebut mampu membuat investor berpandangan bahwa perekonomian sebuah intensitas bisnis memiliki masa depan cerah. Nilai PER PT Java Convert Indonesia Tbk menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, pada tahun 2016 sampai 2019 jika berpatokan pada sudut pandang Benisiaga, maka PT PER Java Indonesia Tbk kurang ideal. ROE merupakan singkatan dari Return on Equity. Pengertiannya yaitu rasio yang mengukur kemampuan pada suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Ditinjau dari nilai standar ROE yang baik, yaitu di atas 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 88,32% dapat dikategorikan baik. Sebaliknya, jika nilai ROE berada di bawah 8,382 dikategorikan tidak baik. Dapat dilihat pada PT Java Convert Tbk, nilai ROE mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meski begitu, nilai yang dihasilkan masih dalam kategori baik. DER merupakan singkatan dari Debt to Equity Ratio atau rasio utang terhadap modal. Bila DER kurang dari 1 menandakan bahwa perusahaan memiliki hutang lebih sedikit dibandingkan dengan modal bersihnya, sementara DER di atas 1 menunjukkan adanya risiko keuangan yang besar. Di tahun 2016, nilai DER dari PT Java Convert Indonesia Tbk sebesar 1,05, yang artinya perusahaan memiliki hutang lebih sedikit dibandingkan modal bersihnya, dan berlanjut di tahun 2017 yang menunjukkan nilai cukup baik sebesar 1,15. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 nilai DER yang dihasilkan perusahaan selalu berada di bawah 1, artinya perusahaan memiliki risiko keuangan yang besar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.